Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Erlina Babumulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Fishbone dengan akar masalah belum maksimalnya organisasi HM Pro administrasi bisnis. Sebelum kita masuk dalam berbagai permasalahan, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari diagram Fishbone. Diagram Fishbone juga dikenal sebagai diagram sebab akibat, yaitu alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun secara sistematis berbagai penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu. Disebut fishbone karena bentuk diagram ini menyerupai tulang ikan dengan kepala mewakili masalah utama dan tulang-tulang cabang mewakili kategori penyebab. Yang pertama ada manusia, di mana kurangnya pelatihan atau pembekalan kepemimpinan bagi pengurus. Solusinya yaitu melakukan pelatihan kepemimpinan pengurus. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan, kerja tim, dan komunikasi. Akar masalah yang kedua yaitu minimnya pengalaman organisasi pengurus baru. Solusinya yaitu bagaimana kita mengadakan pelatihan dasar tentang tugas, struktur, dan cara kerja organisasi. Yang ketiga yaitu kurangnya komitmen dan rasa memiliki terhadap organisasi. Solusinya yaitu bagaimana kita menanamkan visi dan tujuan organisasi sejak awal. Ketika kita membuat sesi penguatan nilai dan tujuan organisasi saat pelatihan awal, tujuannya agar semua tahu mengapa mereka ada di organisasi tersebut. Akar masalah yang keempat yaitu kurangnya inisiatif dan proaktivitas anggota atau pengurus. Solusinya yaitu beri ruang dan kesempatan untuk berpendapat. Bagaimana kita mengajak anggota menyampaikan ide saat rapat, bukan hanya mendengar. Akar masalah yang kelima yaitu pembagian tugas yang tidak merata atau tidak sesuai kompetensi. Solusinya yaitu melakukan pemetaan minat dan kompetensi anggota, di mana kita lakukan survei sederhana di awal kepengurusan seperti minat, keahlian, dan pengalaman. Akar masalah yang berikut ada metode atau metode. Dengan masalah yang pertama, proses pengambilan keputusan yang lambat atau tidak efektif. Solusinya itu bagaimana kita menerapkan batas waktu dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan dalam rapat atau diskusi harus punya deadline, misalnya maksimal 1x24 jam. Yang kedua, perencanaan program kerja yang kurang matang. Yaitu solusinya bagaimana kita wajib setiap divisi menyusun kerangka acara, anggaran, dan timeline kegiatan sebelum program disetujui. Yang ketiga, sistem evaluasi dan monitoring kinerja yang tidak berjalan. Solusinya yaitu bagaimana kita membuat atau menyusun jadwal evaluasi rutin seperti bulanan atau per broker. Yang masalah yang keempat yaitu pengelolaan waktu yang buruk dalam pelaksanaan program. Solusinya yaitu bagaimana kita membuat timeline detail sejak awal. Setiap program itu harus punya timeline terperinci. Akar masalah yang kelima yaitu keterlambatan dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab. Solusinya yaitu tugas harus diberi deadline yang jelas. Setiap tugas itu harus punya batas waktu tegas dan disepakati bersama. Yang berikut ada materials, di mana akar masalahnya yaitu yang pertama, keterbatasan ruangan atau tempat untuk rapat dan kegiatan. Solusinya yaitu sebelum kita melakukan kegiatan rapat, terlebih dahulu kita jadwalkan penggunaan ruangan lebih awal. Akar masalah yang kedua yaitu kurangnya peralatan penunjang administrasi seperti komputer, printer, dan ATK. Solusinya yaitu mengajukan proposal ke fakultas atau lembaga terkait, di mana kita mengajukan surat permohonan bantuan peralatan atau dana pengadaan ke pihak fakultas, kemahasiswaan, atau sponsor. Yang berikut masalah yang ketiga, akses internet yang tidak stabil atau terbatas. Solusinya yaitu perlu menyentuh sisi peralatan, pengadaan, dan dukungan dana, serta memastikan ada rencana cadangan jika jaringan utama bermasalah. Yang berikut masalah yang keempat ada lingkungan.
Yang pertama, kurangnya pendampingan dari dosen pimpinan. Solusinya yaitu bagaimana kita membuat jadwal konsultasi atau kolaborasi rutin dengan dosen pimpinan, dan mana kita menyediakan waktu khusus, misal setelah rapat bulanan, untuk memberi laporan singkat dan minta arahan. Yang kedua, keterbatasan dukungan anggaran dari prodi atau fakultas. Solusinya itu kita membangun hubungan baik dengan prodi atau fakultas, di mana kita melibatkan dosen atau pihak kampus dalam kegiatan. Semakin baik hubungan organisasi dengan prodi atau fakultas, makin besar peluang untuk mendapat dukungan. Yang berikut, masalah yang ketiga yaitu kurangnya kerjasama dengan organisasi mahasiswa lain atau pihak eksternal, di mana kita membangun komunikasi awal secara proaktif, hubungi organisasi lain seperti himpunan, BEM, UKM, atau diskusi, atau membuat event gabungan seperti seminar, bakti sosial, diskusi publik, atau lomba. Yang ketiga, permasalahan ketiga yaitu motivasi anggota yang menurun akibat faktor eksternal. Solusinya itu kita membangun komunikasi yang terbuka antar anggota, di mana kita saling mendukung jika ada yang sedang dalam masa sulit, misal sedang sakit atau sedang dalam sidang skripsi. Baik, kesimpulannya yaitu dari analisis mendalam dan solusi yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya organisasi HMPro Administrasi Bisnis Undana merupakan masalah yang kompleks yang berakar pada berbagai faktor. Namun setiap masalah memiliki solusi yang dapat diterapkan secara bertahap dan sistematis. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.